Halo guys, selamat datang di channel kami, Karya Kreativitas Mahasiswa. Kami dari Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, award Kementerian Pemuda dan Olahraga Angkatan 26, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kami mau share ke kalian penggunaan penelitian kualitatif dengan Atlas TI. Apa sih itu Atlas TI? Ya, jadi Atlas TI ini perangkat lunak yang memfasilitasi analisis kualitatif ya, khususnya kualitatif data penelitian dari berbagai sumber seperti teks, dokumen, audio, gambar, dan video. So, dalam dunia data yang kompleks, Atlas TI adalah alat termudah dan paling kuat bagi para peneliti untuk memahami data mereka dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Perangkat lunak ini yang membantu membuat proses analisis menjadi terorganisir, transparan, terintegrasi. Singkatnya, cerita dari Atlas TI ini, Atlas TI dirilis secara komersial pada tahun 1993 dengan versi Mac dirilis pada September 2014 dengan markas besarnya berada di Berlin, Jerman. Bagaimana sih cara download Atlas TI ini? Nah, cara download Atlas TI ini memang cukup mudah. Kita perlu lihat di internet saja, yang dimana klik atlasti.com ya. Di sini ada slide-nya, free trial version. Untuk Atlas TI ini tidak ada full versionnya. Jadi teman-teman untuk mencoba Atlas TI ini bisa masuk ke dalam halaman website Atlas TI free trial version. Di sini ada tombol download free trial version dengan Windows and Mac. Nah, kalian bisa lihat scroll ke dalam, ada limitation-nya. Di sini hanya cukup maksimum 10 primary document, 100 quotation, 50 quotes, 30 memo, 10 network views, and auto backup is disabled. Nah, jadi ini terbatas karena memang modelnya trial. Tapi nggak apa-apa, it's okay, kita download aja free trial versionnya. Ya, nanti di sini bisa diisi biar ketahuan gimana caranya untuk bisa di-download. Misalkan Sandi Putra Marina A5 nomor 8 kirim 014 Semarang. Ini kita yes and kita next. Review your data, complete registration. Ya, processing registration. Thank you for registering. Nah, di sini kita bisa your products. Kita bisa pilih ya sesuai dengan kebutuhan apa yang kita punya laptop. Bisa di Windows, bisa di Mac. Nah, ukuran file size-nya kurang lebih itu untuk di Windows 111 MB dan untuk di Mac itu 48 MB. Oke. Karena kita di Windows, kita klik Windows. Oke, ini setelah ke download baru kita running untuk kita coba jalankan di aplikasinya. Oke, nah ini untuk alamatnya Atlas TI dan kita coba untuk demo Atlas TI, di mana kesempatan kita untuk mencoba membahas secara singkat kualitatif ya dengan Atlas TI, di mana dengan model yang akan kita bentuk yaitu model network. Di sini kita sudah ada studi case di mana ada judul yang sudah kita cari dan sudah ada
berita-berita yang sudah kita kumpulkan, yang kita bentuk adalah artikel depresiasi nilai rupiah. Nah, kita buka. Jadi depresiasi nilai rupiah ini, kita ingin mengetahui faktor penyebab dari depresiasi nilai rupiah apa aja, dampak negatifnya terhadap depresiasi itu, dampak positifnya apa saja, dan cara mengatasi dari depresiasi nilai rupiah itu bagaimana. Ini kita udah memiliki banyak kumpulan artikel-artikel dengan berbagai sumber, karena yang kita ambil adalah berupa dokumen teks. Oke, dengan kita ambil sumbernya itu ada berita dari kompas.com, lalu kompas.com juga dengan judul yang berbeda dan tema yang sama, lalu ada di kompas.com juga lagi. Ya, ini berbagai sumber ya yang kita ambil, kita pilih dengan tema depresiasi nilai rupiah. Macamnya banyak untuk artikel dan sumbernya. Yang intinya adalah kita fokus mencari di depresiasi nilai rupiah. Ya, dengan kita sudah kumpulkan nih, ada di detik.com juga dan lain sebagainya. Ini adalah kumpulan daripada depresiasi nilai rupiah, artikel-artikel yang kita kumpulkan. Nah, ada republika.co.id. Dan setelah ini kita ingin memfilter kalimat-kalimat yang memang menunjukkan bahwa itu sebagai faktor penyebab terjadinya depresiasi, lalu ada dampak negatifnya. Mana kalimat yang menjadi dampak negatif terhadap depresiasi, lanjut ke dampak positifnya, dan juga cara mengatasi depresiasi nilai rupiah itu sendiri. Nah, untuk itu kita harus membold atau menggantikan warna dalam satu kalimat itu mewakili dari mana itu terjadi faktor penyebab, apakah dampak negatif, dampak positif, atau cara mengatasinya. Kali ini kita sudah dapat ya, jadi kita tidak perlu di awal ada perbedaannya. Nah, ini file yang sudah kita coba filter untuk kita lihat mana sih yang faktor penyebab, dampak negatif, dampak positif, cara mengatasi daripada depresiasi nilai rupiah. Ini untuk yang warna biru. Untuk warna biru ini kita berikan namanya faktor penyebab. Jadi faktor penyebab depresiasi nilai rupiah, salah satunya kita dapat artikel ini dengan satu kalimat adalah pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia yang kurang optimal dengan lambatnya peningkatan konsumsi domestik. Itu faktor penyebabnya. Nah, ini ada warna merah, di mana warna merah itu kita berikan dampak negatif. Dampak negatif terjadinya depresiasi nilai rupiah itu mengakibatkan investor mengalihkan dananya dari aset-aset keuangan di negara berkembang seperti Indonesia. Dan lanjut lagi, ada investor ini kemudian memilih membeli aset-aset yang berbasis dolar AS. Nah, berarti tidak beli di Indonesia tapi beli aset-aset yang berbasis dolar. Di sini ada warna hijau juga, ini adalah dampak positifnya. Apa sih dampak positif dari depresiasi nilai rupiah? Dari sekian yang kita pelajari, kita baca, ternyata dapat ekspor akan menjadi lebih kompetitif di pasar global atau dunia, dan net ekspor Indonesia akan meningkat. Ternyata ini dampak positif kita terhadap depresi nilai rupiah. Seperti itu kita filter. Nah, di sini sudah kelihatan warnanya, yang dimana nanti akan kita olah ke dalam software atau perangkat lunak Atlas DI. Oke, ini sebagai bahan kumpulan kita. Kita akan membuka program dari Atlas DI-nya. Ya, kita sudah mempersiapkan. Di sini sudah ada untuk downloadnya, yang tadi sudah selesai, bisa langsung diinstal saja. Ikuti petunjuknya, tidak ada yang
rumit karena cukup mudah step by stepnya, dan pada akhirnya seperti ini dalam proses buka Atlas TI. Ya, ini kita menunggu untuk buka Atlas TI-nya. Kita ambil di version 8, the next level, karena ini yang paling terbaru untuk Atlas TI itu sendiri. Nah, kita klik proses with trial version. Kita nggak pakai full version. Kita lanjut, di sini ada create new project. Kita membuat project baru, dan project yang kita lakukan adalah kualitatif dengan model network. Ya, create. Oke, kita tunggu prosesnya untuk new project dengan project name kualitatif dengan model network. Jadi ini cukup memudahkan kita karena banyak peneliti yang menggunakan Atlas TI untuk mengetahui secara penelitian kualitatifnya dengan baik. Ya, ini kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ke dalam home-nya. Disinilah untuk penampakan atau halaman utama, ya. Kita akan menuju langsung bagaimana caranya kita bisa add dokumen. Yang kita ketahui tadi sudah bisa kita bahas, ada teks, ada audio, ada video, ada PDF. Berbagai macam sumber yang kita dapatkan itu akan mempermudah cara kita menganalisis kualitatif dengan menggunakan software Atlas TI ini. Nah, kita klik add documents, ya, add file. Nah, kita tunggu, kita pilih file yang tadi kita sudah siapkan, ya, di new volume. Oke. Untuk yang ori itu yang tadi belum kami bold, ya, atau belum kami warnai, kita belum kelompokkan, dan di sini kita coba langsung file yang sudah diwarnain, yang sudah terfilter warna merah, warna biru, hijau, dan ungu, untuk tujuannya adalah mengetahui. Oke, kita coba lagi. Oke, yang ini ya. Kenapa tidak bisa dibuka datanya, dokumen file yang tadi? Karena Word-nya tadi itu masih kami buka. Jadi kalau untuk bisa dapat mengakses file yang tadi ke dalam Atlas TI, kita harus tutup Word-nya terlebih dahulu, yang data sumber kita, agar bisa diakses oleh si Atlas TI ini. Seperti ini gambarnya. Oke, ini lagi-lagi loading dokumen. Ya, ini adalah file yang sudah kami siapkan beserta warna yang sudah kami filter sesuai dengan kategorinya, di mana ada faktor penyebab depresiasi nilai rupiah, dampak negatifnya, dampak positif, dan cara mengatasinya. Oke, di sini kita lihat sudah terlihat. Kita langsung ketika sudah mengetahui warnanya, kita bold, ya. Ini dengan warna biru, ini adalah faktor penyebabnya. Kita klik kanan, ya, lalu kita klik open coding. Di sini kita tulis open coding ini, kita berikan nama dengan warna yang tadi biru itu, ya. Itu adalah statusnya faktor penyebab, ya. Jadi kategori faktor penyebab itu kita kumpulkan kalimat-kalimatnya yang menjadi fokusan faktor penyebab depresiasi nilai rupiah. Sudah terlihat. Kita cari lagi yang warna biru, karena memang yang biru belum ada, dan ini terlihat warna merah, dan merah itu dengan kategori adalah dampak negatifnya. Kita kumpulkan dulu dampak negatifnya. Open coding lagi, kita buka baru lagi. Ini kita tulis dampak negatif. Oke, kita
klik create. Nah, di sini muncul. Nah, ini yang kedua, ini bawa dampak negatif juga. Jika sudah membuat ya kategori dari dampak negatif atau codes-nya yang sudah kita buat, codingnya, kita tambahkan codingan dari dampak negatif itu. Ya, kita klik di sini. Nah, dampak negatif karena warna merah, berarti kumpulan dari dampak negatif itu kita kumpulkan kalimatnya. Klik OK. Oke, seperti itu. Lanjut ada ekspor akan menjadi lebih kompetitif. Ini warna hijau, kita klik lagi, klik kanan ya, open coding. Kita buatkan tulisan dampak positif. Kita klik create. Ini juga sama, tidak ada yang beda, klik kanan. Nah, ini list coding, kita pilih dampak positifnya, kita klik, kita checklist, lalu oke. Kita cari lagi sumber yang memang sudah kita siapkan, kita cari lagi artikelnya sampai bawah. Nah, ini sebanyak-banyaknya kita bisa untuk mengumpulkan artikel. Hanya saja karena ini adalah software yang trial version, akan sangat sulit untuk kita mendapatkan banyak artikel yang bisa masuk di dalam software ini, karena dibatasin, tadi ada limitnya. Jadi tidak bisa untuk kita buat project dalam skala besar dengan menggunakan trial. Ya, itu sangat sulit karena tidak terfasilitasi dengan umum. Oke, ini negatif. Ini warna orange. Ini masuk ke cara mengatasinya. Ya, kalau cara mengatasinya ini berbeda ya, tadi warnanya udah beda. Kita buatkan open coding lagi. Ini kita masuk cara mengatasi. Cara mengatasi terhadap depresiasi nilai rupiah. Nah, ini berbeda. Ini kita kumpulkan cara mengatasinya, ternyata permudahan perizinan berusaha dan berinvestasi. Nah, ini harus, karena kalau tidak mempermudah perizinan berusaha dan berinvestasi, ya ini kita akan sulit. Ini cara mengatasi ya. Oke. Kita pilih lagi ini, list coding, cara mengatasi. Lanjut. Warna orange masuk ke cara mengatasi. Oke, ini sudah berakhir ya. Jadi ini adalah kumpulan daripada kategori dari faktor penyebab, dampak negatif, dampak positif, dan cara mengatasi. Dengan dokumen atau file yang kita cari adalah terms-nya depresiasi nilai rupiah. Kita lihat di sini udah kelihatan dokumennya. Ini codes-nya sudah kelihatan codes-nya. Nah, ini terlihat bahwa codes yang kita bentuk itu ada 4 ya, cara mengatasi, dampak negatif, dampak positif, faktor penyebab. Di mana masing-masing codes sudah beda untuk groundednya, di mana cara mengatasi itu ada 6, berarti ada 6 kalimat atau 6 pernyataan. Dampak negatifnya itu ada 15, dampak positifnya ada 4, faktor penyebabnya itu ada 6. Oke. Kita sudah seperti ini, klik sebelah kanan ya, pilih di sini, klik kanan, pilih menu Open Network. Nah, sedang opening ya, sini sudah terlihat.
lalu klik kanan, oke, add neighbor, pilih coach. Ya, ini sudah terlihat ya. Jadi ini ada 4 code-nya. Lanjut, ini klik kanan untuk masing-masing code-nya, add neighbor-nya, pilih quotation. Nah, ini kita ganti layout-nya dulu ya, biar bagus. Kita ganti dulu. Nah, ini dampak positif. Kita buka juga, klik kanan, add neighbor, pilih quotation. Ya, ini juga kita buka juga, pilih quotation. Ini banyak nih. Kita ganti layoutnya dulu biar nggak berantakan. Nah, ini dampaknya positif, ada sendiri, faktor penyebab ada sendiri, cara mengatasinya ada sendiri. Terus yang belum itu dampak negatifnya ini belum kita buatkan quotation-nya. Ya, ini cukup banyak nih negatifnya. Ya, ini layoutnya bisa kita putar-putar. Mana yang cocok buat kita. Ini kita tarik aja biar tidak kemana-mana. Oke, kita tarik dulu biar ketahuan. Kita tarik dulu biar ketahuan pemilik daripada codes-nya. Kita tarik dulu semuanya. Nah, seperti ini ya. Kita tarik biar ketahuan bahwa ini adalah yang punya. Oke, ini juga. Nah, ini faktor penyebabnya. Jadi di sini mengetahui bahwa kumpulan-kumpulan daripada quotes-nya ini yang sudah kita bentuk kalimatnya, kita bisa menganalisis apa yang terjadi. Ya, ini masuk ke rangkaian semua di depresiasi nilai rupiah. Oke, jadi seperti ini untuk bentuk networknya. Kita sudah mengetahui bagaimana cara kumpulan dari setiap quotes-nya yang sudah kita siapkan kalimat-kalimatnya, dan kita bisa menganalisis bahwa dampak positif itu ada ekspor akan menjadi lebih kompetitif di pasar dunia, net ekspor Indonesia akan meningkat, eksportir sawit, ekspor batu bara, minyak sekarang malah profitnya naik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk dalam kumpulan dampak positif daripada depresiasi nilai tukar. Nah, dampak negatifnya juga banyak dan cara mengatasinya juga banyak.
dan faktor penyebabnya juga ada. Ini adalah sekilas untuk mengetahui dalam penelitian kualitatif yang kita dapatkan dari berbagai sumber, ya, dari media atau dari koran dan lain sebagainya yang berupa teks, audio, PDF, video dan lain sebagainya, sumber yang bisa masuk ke dalam Atlas TI dan dikumpulkan dan mempermudah kita untuk bisa mendapatkan informasi rangkuman. Oke, cukup itu seperti itu. Atlas TI mempermudah kita dalam mengerjakan penelitian kualitatif. Terima kasih untuk kesempatan kali ini yang sudah bisa kita berikan kepada teman-teman semuanya. Harapannya lebih dari cukup bisa memberikan informasi, bisa mengetahui apa itu Atlas TI dan bisa mengulik bagaimana itu pemrograman dari kualitatif dengan Atlas TI itu sendiri. Jika ingin memperdalam lagi, pastikan bisa memiliki software, ya, yang intinya tidak trial, karena akan cukup mengurangi aktivitas kita untuk mencari tahu lebih dalam dengan menggunakan Atlas TI ini, karena ada batasan-batasan yang nggak bisa kita explore dengan sedalam mungkin. Oke, dari kami Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, ya, award di Kemenpora pada angkatan 26. Terima kasih untuk kesempatannya dan waktunya. Sekian dan terima kasih.